Oke, selamat malam Selamat Ulil. malam, Mister. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, hari ini saya sedang bersama seorang teman ini namanya siapa? Ulil Albab. Ulil Albab. Ya. Ulil Albab ini dari mana ya? Saya dari Bima, lahir di Bima, cuman tinggal di Lombok udah 10 tahun. Oke, Ya. udah 10 tahun. Nah, Ulil kesibukannya belakangan ini apa sih? Untuk sekarang lagi les di CEC. Oke. Ya, les bahasa Inggris sudah 3 bulan. Mm-mm. Ya. Selain itu pendidikan mungkin latar belakangnya. Eh, April baru selesai baru wisuda Mm-mm. dari Universitas Islam Negeri Mataram Oke. dengan jurusan pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Iya, Islam. pengembangan masyarakat Wah, Islam. tumben tuh denger. Iya, karena ini masih jurusannya lumayan baru di Indonesia. Oh gitu. Iya, Mister. Nah, boleh ceritain dikit nggak kenapa dulu milih jurusan pengembangan masyarakat Islam? Oke, sebenarnya awalnya nggak tahu sama sekali jurusan pengembangan masyarakat Islam karena ini juga kan termasuk jurusan yang baru di Indonesia, baru Mm-mm. muncul. Tapi waktu itu sebelum daftar kuliah, akhirnya memutuskan untuk searching ada jurusan apa aja nih yang ada di UIN Mataram. Mm-mm. Akhirnya ketemulah dengan salah satu jurusan yaitu jurusan pengembangan masyarakat Islam. Akhirnya coba klik, coba cari tahu apa sih jurusan ini karena tumben sekali didengar seperti itu, Mister. Dan juga ternyata ini jurusan yang berkiprah kepada masyarakat dan kemudian saya pikir oh saya sangat tertarik dengan jurusan ini. Apalagi pasti di sini akan membahas soal isu-isu yang ada di masyarakat kita saat ini, Mister. Oke, Seperti itu. pengembangan masyarakat Islam. Iya. Jadi waktu pertama ngelihat itu karena penasaran ya. Iya, betul. Nah, pas awal masuk jurusan, ekspektasi kamu yang bakal kamu temuin sama kenyataannya itu beda nggak? Oke, ini sangat berbeda ya, Mister. Heeh. Karena ekspektasinya itu yang pertama pas awal masuk itu kirain akan banyak praktik di Mm-mm. perkuliahan. Karena yang namanya juga berkiprah ke masyarakat, tentunya kita pastinya akan banyak berbicara dengan masyarakat, akan banyak melakukan eh, komunikasi dengan masyarakat seperti itu. Tetapi hanya saja ternyata setelah masuk jurusan itu ternyata 80% kebanyakan teori. Oh Ya. gitu. Jadi 20% sisanya itu adalah praktik tetapi di akhir perkuliahan. Oh, jadi lebih banyak teori ya? Ya, lebih banyak teori seperti itu. Oke, bentar. Misalnya nih, kalau disuruh jelasin jurusan kamu ke orang yang awam ya, kayak saya nih yang nggak ngerti nih. Oke. Biasanya kamu bilangnya kayak gimana jurusanmu itu? Sederhananya gitu. Oke, sebenarnya sederhananya jurusan PMI ini singkatnya PMI ya, Mister. Jurusan PMI ini sebenarnya jurusan yang mempelajari mengenai tatanan sosial masyarakat, Heeh. mengenai prinsip-prinsip sosial, tetapi tidak tetapi masih menyambungkan dengan prinsip-prinsip keislaman. Ya, jadi Oke. di mana jurusan ini juga hadir untuk kita sebagai lulusan PMI itu agar bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan diri mereka seperti itu. Oke. Jadi 80%-nya teori, Iya, 20%-nya praktik. praktik. Nah, itu yang pengalaman di lapangan, yang praktik itu ada ini nggak? Misalnya kayak pengalaman yang bisa menggambarkan keseluruhan jurusan itu. Oke, yang bisa menggambarkan keseluruhan jurusan ini saat magang ya, Mister. Mm, mm, Saat mm. magang di salah satu lembaga yang ada di Nusa Tenggara Barat, Lembaga Perlindungan Anak. Mm-mm. Jadi di mana di sana saya melakukan magang dan LPA NTB itu membuat sebuah suatu kegiatan atau satu acara yang disetujui oleh UNICEF. Jadi Oke. kegiatan itu disebut Gawe Gubuk. Mm, mm, Nah, mm, Gawe mm. Gubuk ini mereka membahas mengenai pernikahan usia anak. Yang dimana yang kita Oh. tahu pernikahan usia anak di NTB khususnya di Lombok itu sangat tinggi ya, Mister, Mm, mm, mm. persentasinya gitu, persentasenya. Sehingga itu yang menjadi tolak ukur mengapa LPA NTB itu membuat acara tersebut, membuat kegiatan tersebut. Dari kegiatan itu pun ternyata LPA NTB mensosialisasikan mengenai kesehatan mental ataupun kesehatan rahim Mm-mm. ketika anak itu menikah di usia yang masih muda seperti itu, Mister. Nah, Oke. jadinya di sana saya berpikir bahwa oh ternyata
inilah maksud dari pengembangan masyarakat itu. Ketika LPA NTB berani mensosialisasikan eh, mengenai pernikahan anak, sehingga masyarakat, entah itu orang tua ataupun anak tersebut, mereka akan berpikir untuk berani menikahkan anaknya di usia yang sangat muda. Seperti itu, Oke, Mister. oke. Menarik juga ya, karena tumben saya dengar. Iya, Jadi misalnya ini, anggaplah itu tantangan ya. iya, Mister. Kalau ngomongin tantangan nih, apa yang paling susah dijalanin selama kuliah gitu, selama kuliah di PMI ini? Oke. Kalau ngomongin tantangan, kalau soal tugas sebenarnya tidak ada tantangan yang spesifik ya, hanya saja ini masuk di bagian kelompok, Mister. Mm-mm. Jadi kami itu datang dari background dengan pendapat yang berbeda-beda. Oke. Jadi ketika kami mendiskusikan sesuatu, itu akan sangat lama diskusinya, karena kami tidak menemukan jalan tengah. Dan itu hal yang tersulit yang selalu saya alami setiap semester ketika di perkuliahan. Kami tidak Oh. bisa mencocokkan pendapat kami. Tapi di sana kami akhirnya belajar bahwa kami belajar bagaimana sih cara komunikasi yang efektif melalui diskusi tersebut. Oh, jadi lebih ke ini ya, interaksi dengan temannya Iya, tepat betul, interaksi kendalanya, dengan teman. bukan dari segi pelajarannya atau apa gitu. Iya, kalau dari segi pelajarannya mungkin Hmm. saya suka karena kita membahas soal masyarakat, yang dimana kita Mm-mm. juga adalah masyarakat gitu, Mister. Jadi sangat sangat tertarik ketika kita membahas soal masyarakat. Jadi tidak ada tantangan selain itu. Oke. Ya. Nah ini ada nggak momen di mana kamu tuh ngerasa mungkin waktu di kelas ya atau di lapangan yang ngerasa kamu kayak bilang jadi oh ini nih yang namanya pengembangan masyarakat gitu, yang membuat kamu sadar bahwa jurusan kamu itu ternyata tugasnya seperti ini ternyata. Momen yang mana kira-kira? Oke, ada salah satu momen ketika ini saat kami melakukan KKN, Mm-mm, kuliah kerja nyata, mm-mm. di salah satu daerah di Lombok Barat lainnya, dan kami juga memberikan solusi kepada ibu-ibu bahwa mereka harus belajar mengenai platform-platform tersebut. Tapi karena di sana kebanyakan ibu-ibu yang sudah berumur, akhirnya kami menyuruh anak-anaknya yang belajar gitu. Oh, Jadi di oke. sanalah saya berpikir bahwa oh ini pengembangan masyarakat, karena pengembangan masyarakat itu hadir untuk mengembangkan mereka, membantu mereka untuk memberdayakan diri agar mereka sejahtera. Nah, itulah Mm-mm. yang kita hadirkan untuk masyarakat yang ada di sana, Mister. Oke. Oke, sepertinya jurusannya itu serius sekali ya. Iya, betul. Nah, banyak nggak teman kuliahnya waktu itu? Berapa kelas ya? Kita ada 3 kelas, dan itu 3 kelas itu satu angkatan sekitar 72 orang. Berarti kali 3 ya, Iya. 72 kali 3. Iya. Oke, menurut kamu nih, lulusan dari pengembangan masyarakat Islam itu harus kayak gimana sih setelah lulus biar bisa itu kayak dianggap benar-benar bermanfaat lah buat masyarakat? Oke. Yang pertama tentunya teori-teori yang sudah kita pelajari di bangku perkuliahan Mm-mm. harus kita terapkan di masyarakat. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki empati dan simpati yang tinggi. Mm-mm. Karena yang namanya sosial, yang namanya masyarakat, di mana masyarakat itu adalah kita harus mampu untuk mengenal masyarakat itu sendiri kan, Mister, gitu. Jadi bagaimana caranya para lulusan PMI ini seperti mengambil hati mereka. Oh Mengambil gitu. hati dalam artian mereka mampu bercerita kepada kita masalah yang mereka alami dan kita mampu mencarikan solusi. Oh Ya, seperti iya, itu. iya. Jadi nggak cuma dengerin curhat tapi harus ada ininya ya. Iya, harus dibungkus dengan simpati dan empati gitu. Harus Oke. carikan solusi, Mister. Simpati, empati dan solusi. Iya, betul. Kalau nggak ada itu berarti kurang ini ya, kurang sukses lah. Iya, Oke. seperti itu. Bisa dibilang seperti itu, Mister. Nah, zaman sekarang tuh kan banyak perubahan sosial ya, Iya. macam lah dari segi adat istiadat, pakaian, apa dan sebagainya. Terus gimana cara kamu supaya tetap bisa menjadi lulusan pengembangan masyarakat Islam yang tetap memegang nilai-nilai dasarnya, tapi juga tetap relevan nih sama dunia modern? Nilai-nilai dasar keislaman. Iya. Oke. Karena
zaman sekarang kan zaman yang serba modern, yang setiap hari selalu berubah Ya, dan isu sosialnya juga setiap hari selalu bertambah. benar. Jadi bagaimanapun juga pasti ada cara saya ataupun orang lain agar mereka itu tetap prinsip-prinsip keislamannya itu tetap kuat di lingkungan dunia yang serba modern ini. Yang pertama kalau dari saya tentunya memperkuat iman dan akhlak, Mister. Karena seperti contohnya lingkungan itu adalah tempat yang paling cepat mempengaruhi kita. Iya, iya. Betul, Mister? Betul, betul. Ya, yang paling cepat mempengaruhi kita. Jadi ketika iman kita lemah, pasti kita cepat terbawa arus istilahnya, cepat terbawa suasana Oh, seperti itu, Mister. Dan yang kedua tentunya adalah kita harus tetap belajar mengenai prinsip-prinsip keislaman itu sendiri. Kita harus tetap menambah ilmu pengetahuan oke. mengenai Islam dan kita terapkan kepada kehidupan kita saat ini. Oke. Sepertinya sudah siap sekali ya dengan jawabannya. Oke, berikutnya nih. Kalau lihat kondisi masyarakat sekarang nih, isu sosial apa yang paling pengen kamu ubah atau bantu perbaiki? Isu sosial. Ya, misalnya kan kalau di agama kita kan anggaplah riba itu kan haram. Oke. Tapi kan faktanya secara sosial pinjol Iya. itu sudah apa di mana-mana gitu Iya, kan. betul, Itu Mister, udah jadi betul. masalah gitu. Kira-kira kalau kamu nih dari sebagai lulusan dari PMI gitu, isu sosial yang kayak gimana yang pengen kamu ubah atau perbaiki? Oke. Mungkin ada dua isu sosial yang menjadi ketertarikan saya. Yang pertama adalah tentunya pernikahan anak itu. Oh ya ya. Yang Siap, siap. kedua anak-anak berhadapan dengan hukum. Oke. Ya. Jadi dua ini termasuk dalam 26 PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Oh ya ya. 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 Jadi tapi saya akan mengambil salah satunya yaitu pernikahan anak. Oke. Ini adalah isu yang harus tetap kita perhatikan, Mister. Karena pernikahan anak itu kan tidak di Indonesia pernikahan anak itu kan tidak disahkan ya, Mister. Maksudnya pasti ada undang-undang tersendiri gitu Iya, iya, mengenai iya. pernikahan, umur berapa mereka boleh menikah seperti itu. Oke oke. Umur berapa kematangan rahim itu mulai terbentuk seperti itu, Mister. Jadi isu ini yang ingin sekali saya ubah karena rasanya miris sekali melihat anak-anak yang menikah di usia yang sangat muda dan pastinya juga takutnya angka perceraiannya juga menjadi tinggi seperti itu. Ya, jadi mungkin ini adalah isu yang bisa diubah oleh saya, bukan diubah, mungkin bisa dikurangi Oke. oleh saya ataupun masyarakat lain yang mungkin kita bisa berkontribusi dengan pemerintahan atau seperti lembaga perlindungan anak juga seperti itu. Oke, ini kan udah lulus nih ya. Ya, Mister. Setelah lulus nih bayangannya kamu tuh pingin kerja di bidang apa? Atau mungkin kalau nggak kerja mungkin bikin program atau proyek tuh yang kayak gimana? Bayangannya gitu. Oke. Bayangannya tentu saja harus sesuai jurusan ya, Mister. Oh ya, of Ya, course. harus Ya. sesuai jurusan. Mungkin akan bekerja di bidang sosial, Oke. seperti pendamping kemasyarakatan atau pekerja sosial. Ya, jadi karena saya sangat tertarik dengan masalah sosial yang ada Iya. di Indonesia maupun di daerah kita di Lombok. Jadi saya sangat berharap bahwa saya bisa bekerja di bidang sosial, setidaknya saya bisa bermanfaat di lingkungan orang banyak, Mister, ketika saya sudah bekerja di sana. Kayak di SI kemarin ya. Iya, betul. Di SI. Jadi Ibu Fitri nanti di masa depan. Iya. Amin. Ini ada nggak sosok yang kamu anggap sebagai panutan atau inspirasi di dunia sosial dan kemasyarakatan yang udah kamu kenal, mungkin dosen atau siapa gitu? Kalau dosen mungkin belum ya, Mister ya, Mm-mm. belum. Tetapi ada salah satu tokoh masyarakat di Indonesia namanya Buya Syafi'i Ma'arif kalau nggak salah. Oke. Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau itu salah satu orang dengan kepemimpinan yang jujur dan adil. Jadi Oke. beliau itu juga salah satu orang yang mendorong agar anak-anak Indonesia itu bisa berpendidikan tinggi. Ya, Oke. seperti itu. Jadi saya jadikan beliau sebagai role model. Role model. Menurut kamu
peluang kerja, misal nih orang yang ngambil jurusan PMI nih, Iya. pengembangan masyarakat Islam tuh, peluang kerjanya itu kayak gimana sih? Besar atau mungkin malah justru tantangan ininya yang besar, tantangan mencari pekerjaannya? Oke. Sebenarnya peluang pekerjaan kalau di bidang sosial menurut saya tentunya peluang pekerjaan sangat besar, Mister. Mm-mm. Kalau di bidang sosial, Mm-mm. khususnya di jurusan saya, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Jadi para alumni dari PMI itu tidak hanya bisa bekerja di Kementerian Sosial atau Kementerian Agama, tapi mereka juga tentunya bisa bekerja di lembaga-lembaga non pemerintahan seperti LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya. Dan kemudian kalau berbicara soal tantangan, pasti setiap pekerjaan pun ada tantangan tersendiri ya, iya, Mister iya, ya. betul betul. Nah, apalagi kalau para alumni PMI sudah bekerja di bidang sosial tersebut nih, misalnya Mister, pasti tantangan itu adalah masyarakatnya sendiri. Oh Nah, gitu. itu akan menjadi tantangan terbesar karena ketika para PMI terjun ke masyarakat, berhadapan langsung dengan masyarakat, tentunya mereka mungkin ada sedikit perasaan mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, atau enggak perasaan tidak terlalu bisa menolong masyarakat tersebut untuk menemukan solusinya seperti itu. Jadinya itu mungkin akan menjadi tantangan terbesar untuk anak-anak alumni pengembangan masyarakat Islam. Oke. Nah nih, misal nih kamu punya, siapa tahu nih, nggak tahu kan, siapa tahu ada yang nonton, Oke. anak yang jurusannya itu lagi kuliah di PMI. Oke, Mister. Ada tips atau trik nggak atau mungkin pesan gitu supaya mereka bisa survive di jurusan ini? Oke, pesan ya. Sebenarnya karena jurusan PMI ini membahas soal masyarakat luas tentunya. Jadi saya ingin berpesan kepada teman-teman yang saat ini sedang ada di jurusan pengembangan masyarakat Islam, tolong belajar dengan giat karena akan banyak teori-teori yang dipelajari. Teori-teori yang dipelajari yang kemudian teori itu akan kita bawa ke masyarakat. Ya, akan kita bantu masyarakat dengan teori-teori tersebut, Mister. Jadi untuk teman-teman semangat dalam perkuliahan dan yang merasa PMI itu adalah jurusan yang salah, mungkin kalian salah menemukan cara belajar saja sebenarnya. Oh iya. Ya, karena kalian mau jurusan apapun pasti kalian akan tetap kembali ke masyarakat, akan selalu berkiprah ke masyarakat seperti itu. Jadi yang sudah ada di jurusan PMI jangan pernah merasa menyesal pernah masuk ke jurusan tersebut karena menurut saya ini adalah jurusan yang sangat baik. Oke. Ya, begitu, Mister. Oke, itu dia dari Mbak Ulil, mahasiswi jurusan pengembangan masyarakat Islam. Thank you very much. Jurusan yang sama sekali saya tidak pernah dengar dan tumben lihat wujud alumninya. Ya, semoga yang nonton mendapatkan sesuatu ya, info atau insight apa, mungkin bisa bantu kalian yang lagi mikir nih mau ngambil jurusan apa, mungkin bisa ambil jurusan PMI seperti Mbak ini, bukan Palang Merah Indonesia ya, tapi Iya, betul. pengembangan masyarakat Islam. Oke, baik, itu dia bincang-bincang singkat kita hari ini. Terima kasih banyak. Buat yang sudah mendengarkan, semoga kalian selalu sehat ya, tetap bahagia, jangan lupa ibadah dan pastikan kalian tetap semangat. Saya Taufan Hadi Ahmad. Saya Ulil Albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.